Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Fauzana dari kelas reguler 4A, program studi kesehatan masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester ID Kesehatan saya dengan dosen pengampu yaitu Dr. Ahmad Alim LCMA. Baik, langsung saja. Ini materi yang pertama yaitu pengantar ID Kesehatan. Keutamaan ilmu. Islam memiliki pandangan yang lebih spesifik dalam ilmu. Kata-kata al-ilmu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang yang memiliki pengetahuan berpikirnya dengan ilmu. Orang yang berpikir tanpa ilmu disebut khurafat. Contoh dari khurafat yaitu ketika ia sakit, mereka berpikir bahwa sakitnya itu karena kurang sesajen atau karena nama yang tidak sesuai. Inti dari ilmu itu ada dua, yaitu berdasarkan empiris atau hukum sebab akibat, dan yang bersifat khobar atau melalui wahyu. Selanjutnya di sini ada model islamisasi ilmu kesehatan. Ada dua istilah yang digunakan Islam untuk menunjuk kepada kesehatan, yaitu istilah sihah dan afiyah. Sihah bersifat fisik biologis, sementara afiyah merupakan kesehatan yang bersifat mental psikologis. Sebagaimana dalam hadis Nabi, mukmin yang sehat lebih dicintai oleh Allah. Ada pula dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4-5 yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa atau menyembah berhala tinggalkanlah. Maka itu dibersihkan, karena itu merupakan sehat mental, rohani, dan jasmani. Sehat itu karunia dari Allah SWT. Sama seperti jika kita sakit, maka itu juga kita kembalikan hanya kepada Allah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Asy'ara ayat 80 yang artinya, apabila aku sakit, Dia Allah yang menyembuhkanku. Islam memerintahkan umatnya untuk hidup bersih karena kebersihan merupakan langkah awal untuk memperoleh kesehatan. Contoh ayat yang menjelaskan tentang hidup bersih adalah surat Al-Mudaththir ayat 74 yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala macam kotoran. Selanjutnya yaitu membahas mengenai manusia sehat perspektif Islam. Manusia yang sehat, jasad dan rohani, maka adalah manusia yang sehat. Dalam dunia kesehatan, jasmani dan rohani itu terpadu. Maka itu disebut sosok manusia al-qawiyu dan al-amin. Al-qawiyu kuat secara jasmani dan al-amin amanah secara mental. Begitu juga dalam Islam, ketika melihat manusia rusak, itu dilihat dari dua hal tersebut. Manusia yang rusak atau sakit disebut gangguan jiwa. Oleh karena itu, ketika manusia itu sakit atau gangguan jiwanya tidak segera diobati, maka hatinya akan mati, dan itu bisa berdampak pada perilaku manusia itu sendiri, karena jiwa yang sehat itu adalah jiwa yang selalu mengikuti arahan atau perintah. Selanjutnya, konsep manusia sehat perspektif Islam. Manusia terdiri dari jasad dan ruh, jasmani dan juga rohani. Dalam perspektif Islam, orang disebut sehat kalau jasadnya sehat. Hati manusia itu bisa mati atau berkarat, sama seperti besi, jika tidak dirawat maka dia akan berkarat. Selanjutnya di sini ada K3 perspektif Islam. K3 merupakan sebuah upaya untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan. Jika dilihat dari perspektif Islam, K3 ini termasuk dalam muqasyid syariah. Contoh, seorang karyawan yang tidak diberi gajinya oleh bosnya, maka di padang mahsyar kelak ia akan dibela langsung oleh Allah. Jadi, program K3 adalah bentuk upaya mengurangi resiko karyawan atau pekerja dari bahaya. K3 dalam syariat Islam tidak hanya keselamatan pekerja saja, bahkan sampai mencakup hal yang esensial atau kepentingan umum. Meliputi yang pertama ada menjaga agamanya, lingkungan kerja mendukung atau tidak dalam beribadah. Misalnya, boleh jeda untuk sholat. Lalu yang kedua, menjaga kesehatan akal para pekerja. Misalnya, ada siraman-siraman rohani, ada ceramah yang memulihkan mental, atau fasilitas-fasilitas positif yang disediakan agar para pekerja bisa refreshing dari pekerjaan yang membuatnya pusing, tetapi dengan catatan, bukan untuk kemaksiatan. Lalu yang ketiga, ada menjaga keturunan. Lingkungan kerja dengan pergaulan yang sehat untuk mencegah perilaku-perilaku menyimpang
yang dapat merusak keturunan atau rumah tangga. Lalu yang keempat, menjaga harta para pekerja. Upah pekerja sesuai dengan keahlian pekerjaan yang mereka lakukan di tempat kerja, serta menggaji pekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Selanjutnya di sini membahas mengenai kesehatan nutrisi dalam Islam. Penting untuk mengkonsumsi makanan, minuman yang bergizi serta mempertimbangkan aspek halal, haram, dan juga seimbang. Dalam Islam, Allah SWT telah menjelaskan secara detail tentang masalah gizi dalam Al-Quran. Diterangkan pula bagaimana makan dan minum yang baik. Makan minumlah yang seimbang, tidak berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan itu dapat menyebabkan fisik dan jiwa menjadi sakit. Dilihat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 31, itu menjelaskan secara tegas mengenai perintah Allah untuk makan, minum dengan tidak berlebih-lebihan. Dalam perspektif Islam, nutrisi itu harus mengandung gizi, dan dari sisi hukumnya harus halal dan thayyib. Dari cara mengkonsumsinya harus seimbang, tidak berlebih-lebihan. Materi selanjutnya yaitu mengenai personal hygiene dalam perspektif Islam. Islam adalah agama yang sangat perhatian terhadap kesehatan individu, baik ditinjau dari sisi kebersihan, bahkan ditinjau pula dari sisi kesucian. Contohnya, jika ada orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf, yang pertama kali diwajibkan sebelum dia sholat atau sebelum melaksanakan syariat yang lain, maka dia harus mandi terlebih dahulu. Ini menunjukkan Islam sangat perhatian terhadap masalah kebersihan individu atau kebersihan diri. Tidak hanya sekedar bersih saja, tapi dalam tinjauan Islam, personal hygiene atau kesehatan individu ini juga mencakup suci, sehingga sehatnya itu secara lahir dan sekaligus secara batin. Jadi tidak hanya kebersihan jasmani, tapi juga mencangkup kesucian rohani. Kebersihan jasmani ditunjukkan dengan mensucikan diri dari najis dan hadas. Sedangkan kesucian rohani itu ditunjukkan dengan bersihnya hati dan alam pikiran. Budaya hidup sehat, bersih, dan suci itu wujud nyata dari implementasi keimanan. Dalam hadis disebutkan bahwa hidup bersih, hidup suci itu adalah bagian dari keimanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa dalam rangka untuk menjaga kesehatan individu, maka ada istilah dalam hadis itu dikenal dengan sunnah-sunnah fitrah. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 5 perkara yaitu yang menjadi budaya hidup fitrah, budaya hidup bersih dalam rangka menjaga kesehatan individu. Yang pertama yaitu ada khitan, baik bagi laki-laki atau perempuan, itu fitrah. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Ketiga, memotong kuku. Keempat, mencabut bulu ketiak. Yang kelima, mencukur kumis. Selain 5 hal yang disebutkan dalam hadis itu, juga disebutkan dalam hadis lain. Kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan kulit, bagian tubuh manusia bagian yang paling luar. Dalam menjaganya itu, Allah menciptakan sistem bagi seorang muslim. Makanya dibiasakan untuk menjaga wudhu. Dengan memelihara wudhu itu otomatis selain menjaga kebersihan jiwa, juga menjaga kebersihan kulit. Misalkan wajah, tangan, kaki. Lalu selain bersih juga suci dari najis-najis, kotoran, dan najis-najis dosa. Menjaga kebersihan dan kerapian pakaian itu juga menjadi bagian dari kesehatan individu. Diperintahkan untuk menjaga penampilan melalui baju. Misalkan baju yang bagus, rapi, bersih, dan sebagainya.